Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Cilembu terkenal akan keindahannya yang alami, dikelilingi hutan lebat dan sungai jernih yang mengalir tenang. Namun, ada sebuah kisah yang sudah lama beredar di kalangan penduduknya. Kisah yang jarang dibicarakan karena dianggap tabu. Kisah tentang MAH Pleret, roh yang dihormati sekaligus ditakuti oleh leluhur mereka. Pada malam bulan purnama, sebuah kejadian aneh mulai terjadi. Warga desa Cilembu sering mendengar suara aneh yang datang dari hutan terlarang di sisi desa. Suara itu terdengar seperti langkah kaki berat, diikuti dengan bisikan yang hampir tidak terdengar. Orang-orang yang mencoba mencari tahu selalu menghilang tanpa jejak. Di tengah-tengah suasana mencekam itu, seorang pemuda bernama Ardi kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau. Ia hanya mendengar desas-desus tentang teror MAH Pleret, tapi tidak pernah benar-benar mempercayainya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang membuatnya curiga. Semakin malam, semakin sering ia mendengar suara-suara aneh dari hutan yang terdengar begitu nyata. Ardi yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki asal-usul suara itu. Ia mendatangi seorang kakek bernama Kitarjo, penjaga desa yang dikenal sebagai orang yang tahu banyak tentang mitos dan legenda desa. Kitarjo duduk di depan api unggun. Wajahnya terlihat muram. Ardi bertanya, "Kitarjo, ada apa dengan suara-suara itu? Apakah benar ada kutukan di desa ini?" Kitarjo menghela napas panjang. MAH Pleret adalah roh penjaga desa ini, tapi juga roh yang sangat berbahaya. Dulu, ia adalah seorang dukun sakti yang mati secara tragis. Sejak saat itu, kutukannya membayang di desa kita, terutama pada malam bulan purnama. Semua yang mencoba mengungkap rahasia MAH Pleret akan dibawa ke dunia lain, atau bahkan lebih buruk lagi. Ardi merasa ketegangan di dalam dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan takut yang mulai merayap. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa bebas dari kutukan itu? Tanya Ardi, suara gemetar. Kitarjo menatapnya dalam-dalam, seolah-olah menilai niat Ardi. Tidak ada cara mudah, Ardi. MAH Pleret akan bangkit setiap 100 tahun sekali. Dan jika kutukannya sudah terbangun, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar ia tidak menemukan kita. Namun, meski peringatan itu jelas, rasa penasaran Ardi justru semakin membara. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik misteri ini. Bagaimana jika ada cara untuk menghentikan kutukan MAH Pleret? Keesokan harinya, Ardi tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Meski peringatan Kitarjo menggema di benaknya, ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan. Ardi mulai merencanakan langkah selanjutnya. Hanya satu yang ia yakini, kutukan MAH Pleret yang selama ini menakutkan desa, bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Ia harus menyelidikinya lebih dalam. Pagi itu, ia menuju ke hutan terlarang di pinggiran desa. Hutan itu dikenal oleh penduduk sebagai tempat yang diselimuti misteri. Tidak ada orang yang berani mendekati tempat tersebut, apalagi pada malam hari. Tetapi Ardi tak peduli. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang kutukan yang melanda desa ini. Di dalam hutan, udara terasa berat dan sunyi. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi tampak seperti penjaga bisu, seolah-olah mengamati setiap langkah Ardi. Ia berjalan semakin dalam, dengan hanya diterangi cahaya redup matahari yang menembus celah-celah daun. Setelah beberapa jam berjalan, Ardi menemukan sebuah bangunan tua yang hampir tertutup oleh dedaunan dan akar-akar pohon. Bangunan itu terlihat seperti sebuah kuil kecil, tetapi sudah rusak parah. Pintu gerbangnya terbuat dari batu besar yang hampir roboh, dan di atasnya terdapat ukiran-ukiran yang sangat asing. Beberapa simbol tampak seperti tulisan kuno yang Ardi tidak mengerti. "Ini mungkin tempatnya," bisiknya dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk. Di dalam kuil, suasana semakin gelap dan lembab. Di tengah ruangan, terdapat sebuah patung besar yang tampaknya menggambarkan sosok manusia setengah ular, dengan mata yang tampak menakutkan. Patung itu tampaknya telah lama terlupakan, tetapi ada sesuatu yang membuat Ardi merasa terpesona.
Sebuah aura yang kuat dan mencekam tercium di udara. Ardi mendekati patung itu, dan ketika ia menyentuhnya, sebuah suara bergema di seluruh ruangan. Suara yang sangat dalam dan serak, seperti bisikan dari dunia lain. "Jangan datang ke sini jika kau ingin hidup." Tiba-tiba, tanah di sekitar patung berguncang, dan Ardi terjatuh ke tanah. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan gelap yang bergerak cepat, menghampirinya. Ardi tercekat, jantungnya berdetak kencang. Sebuah tangan besar dan bersisik muncul dari kegelapan, meraih lengannya. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, dan Ardi merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia berlari keluar dari kuil, dengan napas tersengal-sengal, hanya untuk menemukan bahwa jalan keluar hutan seakan tak terlihat lagi. Hutan itu berubah. Pohon-pohon yang tadinya terlihat akrab kini tampak asing dan menakutkan. Ardi memutuskan untuk kembali ke desa. Namun, saat ia hampir sampai di perbatasan hutan, ia melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah. Tubuh itu tampaknya seorang pria yang sudah lama hilang. Ardi mendekat dengan hati-hati, dan begitu ia melihat wajah pria tersebut, darahnya seketika membeku. Pria itu adalah salah satu penduduk desa yang sudah hilang beberapa minggu yang lalu. Namun, wajahnya tampak aneh, penuh dengan guratan-guratan hitam yang menyerupai tato, dan matanya yang terbuka tampak kosong, seperti tak memiliki jiwa. Ardi mundur, merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Ia tahu bahwa kutukan MAH Pleret sudah terbangun, dan dirinya baru saja memasuki lingkaran yang tak bisa ia hindari. Setelah menemukan mayat pria itu, Ardi merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Ketakutan yang mendalam menyelimuti hatinya. Ia berlari kembali ke desa, mencoba menenangkan diri, namun bayangan sosok yang tergeletak di hutan terus menghantui pikirannya. Apa yang telah terjadi pada pria itu? Dan apa hubungannya dengan MAH Pleret? Sesampainya di rumah Kitarjo, Ardi langsung mendekatinya dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Kitarjo, ada yang tak beres. MAH Pleret telah bangkit. Saya menemukan tubuh seorang pria di pinggir hutan, tapi bukan tubuh biasa. Itu seperti tanda kutukan." Kitarjo memandang Ardi dengan tajam, seolah sudah menunggu kedatangan Ardi untuk mengungkapkan apa yang terjadi. MAH Pleret memang bukan sekadar legenda. Ia adalah roh yang dibangkitkan oleh kekuatan yang lebih gelap. Sebuah kekuatan yang mampu mengubah manusia menjadi makhluk yang jauh dari sifat kemanusiaan. Orang yang terkutuk olehnya akan kehilangan jiwa dan tubuh mereka, dan akan menjadi bagian dari hantu MAH Pleret, terperangkap dalam bayangannya. Ardi menceritakan apa yang ia temui di hutan, patung setengah ular, suara-suara mengerikan, dan mayat pria yang tampaknya mengidap kutukan. Kitarjo mendengarkan dengan serius, kemudian mengangguk pelan. "Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Ardi, MAH Pleret tidak akan mudah dibendung. Kutukannya sudah dimulai." Ardi merasa semakin bingung dan takut. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Apakah masih ada harapan untuk menghentikan kutukan ini? Kitarjo menghela napas panjang. Ada satu cara untuk menghentikan MAH Pleret, tapi itu bukanlah jalan yang mudah. Di dalam hutan itu, ada sebuah batu besar yang terkubur dalam tanah. Batu itu adalah kunci untuk menutup pintu yang membuka jalan bagi MAH Pleret. Tapi, batu itu tidak akan mudah ditemukan, dan hanya mereka yang terpilih yang bisa menemukannya. Ardi terdiam. Tapi bagaimana caranya menemukan batu itu? Dan apa yang akan terjadi jika saya gagal? Kitarjo menatap Ardi dengan penuh keyakinan. "Jika kau gagal, maka seluruh desa akan jatuh ke dalam kegelapan. MAH Pleret akan semakin kuat, dan kutukannya akan menghancurkan semuanya. Tetapi jika kau berhasil, kutukan itu akan terhapus dan desa kita akan selamat." Dengan rasa berat di dada, Ardi memutuskan untuk mencoba. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain, dan ia tidak bisa membiarkan desa ini hancur. Bersama dengan Kitarjo, mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke hutan terlarang malam itu juga. Namun, sebelum mereka berangkat, Kitarjo memberi peringatan terakhir. "Jangan pernah sesekali membiarkan dirimu terpisah.
Batu itu terikat dengan kekuatan yang sangat kuat, dan MAH Pleret akan berusaha menghalangimu. Jika kau sendiri, kau tidak akan bisa melawan. Ardi mengangguk, dan mereka segera melangkah menuju hutan. Malam itu, hutan terlarang terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Angin yang berdesir keras, dan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan kembali terdengar di sekitar mereka. Ardi merasa seolah-olah ia sedang berjalan di atas garis batas antara dunia yang nyata dan dunia lain. Mereka berjalan lebih dalam ke hutan, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Ki Tarjo. Tetapi semakin lama, rasa takut Ardi semakin meningkat. Ketika mereka mencapai sebuah clearing, Ki Tarjo berhenti dan menunjuk ke tanah. Di sini, batu itu ada di bawah sana. Namun, saat Ardi berjongkok untuk menggali, tanah di bawahnya mendadak bergetar. Bumi terbuka, dan dari dalamnya muncul tangan besar yang bersisik, dengan cakar yang tajam mengarah ke tubuh mereka. MAH Pleret akhirnya menunjukkan wujudnya, dan semuanya mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak terhindarkan. Bumi di bawah Ardi dan Ki Tarjo mengguncang hebat. Dari dalam tanah yang terbuka, sebuah tangan besar dan bersisik, penuh dengan cakar tajam, menjulur keluar, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Suara gemuruh terdengar, seperti suara dari dunia lain, semakin mencekam. Ardi merasa seluruh tubuhnya dipenuhi oleh ketakutan yang mendalam. MAH Pleret, sosok yang selama ini hanya dikenal sebagai legenda, kini benar-benar bangkit. Ki Tarjo menarik Ardi menjauh, berusaha untuk menjaga jarak dengan makhluk mengerikan itu. "Jangan biarkan dia mendekat," serunya. "Kau harus segera menemukan batu itu. Batu itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini." MAH Pleret, yang kini muncul dengan wujud setengah manusia setengah ular, tubuhnya besar dan penuh dengan sisik hitam mengkilap. Matanya menyala merah, dan mulutnya penuh dengan taring yang tajam. Suara bisikannya menggema di udara, penuh dengan ancaman. "Kalian tidak bisa menghentikanku. Kalian tidak akan pernah bisa." Ardi merasakan hawa dingin yang luar biasa dari sosok itu, seolah seluruh dunia diselimuti kegelapan. Namun, ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk merasa takut. Ki Tarjo sudah menunjuk ke sebuah tempat di tanah yang terbuka, di mana sebuah batu besar muncul, sebagian tersembunyi oleh akar pohon dan reruntuhan tanah. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Ardi berlari menuju batu itu, namun MAH Pleret dengan cepat menghalangi jalannya. Tangan besar dengan cakar tajam mencengkram udara, mencoba meraih tubuh Ardi. Ki Tarjo berusaha menghalau dengan mantra kuno yang ia baca cepat, menciptakan perisai dari energi spiritual yang membuat MAH Pleret terhenti sejenak. "Cepat, temukan batu itu," teriak Ki Tarjo. Ardi, dengan jantung berdegup kencang, menggali tanah di sekitar batu yang dimaksud. Tiba-tiba, tangannya merasakan permukaan batu yang keras dan dingin. Dengan susah payah, ia menarik batu itu keluar. Batu tersebut berkilau dengan cahaya aneh, seolah memancarkan energi yang sangat kuat. Ketika Ardi memegangnya, ia merasakan gelombang energi yang luar biasa mengalir ke tubuhnya. Namun, MAH Pleret kembali bergerak. Sosoknya yang besar dan mengerikan itu bergerak dengan cepat, mencoba menerkam Ardi dan Ki Tarjo. Dalam keadaan terdesak, Ardi mengangkat batu itu tinggi-tinggi, dan tiba-tiba sebuah cahaya terang memancar dari batu itu. Cahaya itu begitu kuat hingga membuat MAH Pleret terhuyung mundur, seolah-olah terkejut oleh kekuatan yang tidak terduga. "Ini saatnya," bisik Ki Tarjo dengan suara parau. "Gunakan kekuatan batu itu untuk menutup gerbangnya." Ardi, meskipun tubuhnya lelah dan gemetar, menatap batu itu dengan penuh tekad. Ia mengangkatnya lebih tinggi, dan dalam sekejap, sebuah kekuatan luar biasa membanjiri sekujur tubuhnya. Cahaya dari batu itu semakin terang, dan dari dalam diri Ardi muncul suara yang dalam dan penuh perintah. "MAH Pleret, kembalilah ke tempatmu." Sekejap kemudian, batu itu memancarkan sebuah ledakan cahaya yang membutakan mata. MAH Pleret meraung, tetapi tidak bisa menghindar. Sosoknya mulai menghilang, perlahan-lahan ditarik kembali ke dalam kegelapan yang menyelimuti bumi. Sebelum akhirnya ia menghilang sepenuhnya,
MAH Pleret melepaskan satu teriakan terakhir yang mengguncang seluruh hutan, seolah mengutuk dunia dengan kekuatan yang mengerikan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, segala sesuatu menjadi sunyi. Cahaya dari batu itu perlahan memudar, dan hutan yang semula penuh dengan kegelapan dan ketegangan kini terasa lebih tenang. Ardi jatuh terduduk di tanah, kelelahan, namun merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ki Tarjo mendekat, menatap batu yang kini redup di tangan Ardi. Kau telah berhasil, Ardi. MAH Pleret tidak akan kembali lagi, setidaknya untuk 100 tahun ke depan. Ardi menatap batu itu, merasakan beban yang telah terlepas dari pundaknya. Tapi, Ki, apa yang akan terjadi sekarang? Ki Tarjo tersenyum lemah. Desa ini akan aman untuk sementara waktu. Namun, ingatlah, Ardi, kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Kita hanya berhasil menundanya. Suatu hari, kutukan itu bisa bangkit lagi, dan kita harus siap menghadapinya. Ardi mengangguk, merasakan tanggung jawab baru yang kini ada di pundaknya. Meskipun ancaman MAH Pleret telah berlalu, Ardi tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Dunia penuh dengan misteri, dan terkadang, kita harus menghadapi kegelapan untuk melindungi cahaya yang masih tersisa.